Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Dema, podcastnya Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke, sebelum kita masuk nih ke podcastnya, baiknya kita kenal-kenalan dulu nggak sih? Oke, perkenalkan nama aku Krisna Fikri Ramdhani selaku pembawa acara podcast kali ini. Saat ini kebetulan aku menjabat di salah satu kementerian di Dewan Eksekutif Mahasiswa STI Sabili Bandung, masa juang 2024-2025. Oke, baik. Kali ini kita kedatangan pembicara, narasumber yang Masya Allah, Tabarakallah, yang sangat keren pastinya ya, yang sangat familiar di kalangan mahasiswa STI Sabili Bandung. Ya, dan bahkan beliau ini adalah salah satu aktivis ya, bisa dibilang aktivis di Kota Bandung ini. Dan bahkan dia banyak kontribusi-kontribusinya di kalangan organisasi-organisasi luar di Kota Bandung itu sendiri. Ini beliau tidak lain dan tidak bukan yaitu Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa STI Sabili Bandung masa juang 2024-2025, Pres Abai. Halo Pres Abai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pres? Alhamdulillah. Masya Allah. Abai. Krisna. Oke, inilah ya kawan-kawan, Pres Abai. Mungkin gini Pres, agar lebih lekat lagi, agar lebih akrab lagi ya Pres. Tidak afdol nih kalau tidak Pres Abai sendiri yang mengenalkan kepada sahabat mahasiswa. Salam kenal, saya Akbar Alamsyah. Akrab dipanggil dengan Abai. Nah, saya dari mahasiswa STI sendiri itu sebagai mahasiswa jurusan dari fakultas ataupun jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini juga Anda diamanahi sebagai Ketua Dema di periode 2024-2025. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya beliau ini, Insya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Kita di sini akan ngebedah nih Pres. Sahabat mahasiswa juga pengen tahu tentang organisasi lebih dalam lagi Pres. Nah, jadi kita punya tema nih Pres pada hari ini, yaitu peran organisasi mahasiswa dalam pengembangan diri dan kontribusi pada kampus. Oke Pres, ngomong-ngomong tentang organisasi ya. Jadi menurut Pres nih, gimana sih organisasi ini benar-benar bisa jadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan salah satu aspirasinya saja? Ya, mungkin izin jawab juga. Jadi, gimana sih sebuah organisasi menjadi wadah ataupun penampungan dari aspirasi-aspirasi mahasiswa itu sendiri? Nah, kalau berkaca daripada urgensi atau kepentingan organisasi itu sendiri, itu sama halnya seperti negara Indonesia, khususnya organisasi kampus ya, yakni negara Indonesia dengan menganut demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di organisasi mahasiswa pun sama, yaitu dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Maka dari itu, ruang lingkup dari organisasi mahasiswa itu sendiri, itu seluruhnya haruslah ada relevansi dan kepentingan mahasiswa. Yang mana sedari awal pembentukan organisasi ini oleh mahasiswa. Nah, kemudian diajukanlah kepada lembaga keterkaitan yaitu instansi kampus dan dibentuklah dalam bentuk formatur yang terstruktur. Dan kemudian dibawa ke atasnya mungkin dari undang-undang Kemendikbudnya, kemudian ditetapkan dan menjadi warisan turun-temurun untuk generasi selanjutnya sampai pada hari ini. Nah, itu untuk latar belakang organisasi sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih sebuah organisasi menjadi wadah aspirasi dari mahasiswanya? Nah, sebetulnya dari organisasi itu sendiri itu haruslah melihat atau meninjau kepentingan daripada
anggota organisasi itu sendiri. Karena anggota organisasi ataupun orang yang menjabat di organisasi itu dipilih dari mahasiswa. Baik itu dalam sistemnya mungkin Republik Mahasiswa ataupun kekeluargaan mahasiswa. Nah, pemilihan itu ya berdasarkan ya regulasi yang berlaku, baik ada ART organisasinya ataupun kebijakan kampus. Nah, otomatis di dalamnya itu haruslah orang-orang yang mementingkan kepentingan mahasiswa. Tidak sedikit ada orang-orang organisasi yang memang kepentingannya pribadi atau kepentingannya segelintir orang, sehingga organisasi ini kayak layaknya miniatur negara. Di dalamnya ada oligarkinya, di dalamnya ada lain sebagainya gitu. Nah, untuk menjadi sebuah aspirasi sendiri tadi, yang pertama kita lihat dulu anggota organisasinya apakah mementingkan mahasiswa atau tidak. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya, jika memang anggota daripada organisasi ini mementingkan kepentingan mahasiswa, maka program kerjanya ataupun kegiatannya yang di dalamnya itu akan menampung aspirasi, akan menyerap berbagai informasi tanpa memandang sebelah mata dari mahasiswanya. Nah, ketika ditampung misalkan dari Dema sendiri, di Dema kan penampungan aspirasi itu dari Kemendagri, ya Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri sumbernya dari mana? Bisa itu langsung ke akselerasi kepada mahasiswa, bisa itu lewat himpunan ataupun dan lainnya. Nah, itu informasinya. Setelah itu diakselerasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang namanya Dewan Eksekutif berarti eksekutor, melaksanakan apa yang diinginkan mahasiswa. Nah, itu juga akan berjalan seiring dengan hak dan kewajiban. Mungkin hak dan kewajiban di sini misalkan kita menunaikan kewajiban, yaitu merealisasikan keinginan mahasiswa. Namun di samping itu tentu ada hak kita pun untuk mendapatkan media akselerasi untuk realisasi tersebut. Seperti halnya ini, sarana prasarana ataupun pendanaan anggaran untuk program kerjanya dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi peran yang untuk akselerasi ataupun realisasi dari aspirasi itu pertama dari anggota organisasinya, subjeknya. Yang kedua dari programnya, yang ketiga dari dukungan instansi kampusnya. Nah, itu ketiga hal tersebut harus saling berkontribusi. Jika tidak ada yang salah satunya, maka tidak akan terlaksana dengan baik. Oke. Jadi untuk mencapai suatu organisasi itu, untuk mencapai menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa itu sendiri, itu terbentuknya dari kesaling berkaitannya organisasi-organisasi itu sendiri kan, yang ada di kampus, entah dari misalnya kalau di Sabili sendiri kan ada himpunannya yang nantinya saling berkontribusi, saling ya bekerja sama, saling bersinergi sampai akhirnya bisa organisasi tersebut mencapai daripada keinginan, yaitu menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa seperti itu sendiri. Betul. Oke, sebelum lebih jauh nih Pres, untuk pembahasan mengenai organisasi, sobat mahasiswa ini mungkin bakalan lebih pengen tahu dan kepo gitu ya, tentang ada apa aja sih gitu ya di STI Sabili sendiri, organisasi-organisasinya seperti itu, Pres. Ya mungkin apa saja sih organisasi yang ada gitu di ranah kampus. Nah, sebelum masuk ke sana, kita ulik dulu apa sih organisasi kampus itu atau organisasi kemahasiswaan. Nah, organisasi kemahasiswaan kalau berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dari Kemendikbud, ini menjelaskan bahwasanya organisasi kemahasiswaan adalah wadah ruang yang disediakan untuk minat, bakat, dan juga kreativitas inovasi
dari perguruan tinggi yang mengeluarkan ketentuan yang ketentuan terstruktur dan resmi dari ketua atau rektornya. Itu dari Kemendikbud. Nah, itu dari organisasi kemahasiswaannya. Kemudian kita pecah dua juga, ada dua organisasi kemahasiswaan. Mungkin yang pertama ada organisasi internal, dan yang kedua ada organisasi eksternal. Oh, di eksternal juga ada. Iya. Nah, kebetulan karena kita di sini Dema itu masuknya internal. Ada apa saja sih di internal? Nah, kalau berkaca dari undang-undang Dirjen, bukan undang-undang, Dirjen PI nomor 3814, itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kenapa? Karena kita ranahnya STAI ya, Sekolah Tinggi Agama Islam, yang mana di bawah naungan Kemenag, Kementerian Agama. Mungkin kalau kampus yang besarnya tuh skala acuannya tuh kampus UIN tuh. UIN Sunan Jati Bandung. Nah, dalam aturan kan, dalam kausalitas hukum, dalam hierarki hukum, kalau ada gium hukumnya itu lex generali derogat legi, balik, mohon maaf, lex speciali derogat legi lex generali. Jadi aturan yang umum, aturan yang universal itu bakal dikesampingkan dengan aturan yang khusus. Seperti itu. Jadi mungkin kita aturan yang umumnya itu ada di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu umum, seluruh perguruan tinggi menggunakan hal tersebut. Begitu PTKI atau PTK biasa. Nah, setelah itu ada aturan yang khusus, spesial. Tentunya di PTKI tidak ada, dari peraturan Kemendikbud tidak ada membahas tentang keagamaan Islam, itu kan. Kemudian Kemenag yang mengeluarkan Dirjen PI tersebut. Nah, jadi hierarkinya hukum seperti itu. Kemudian untuk organisasi internal dalam Dirjen PI yang 3814 itu ada dua keputusannya, ada yang PTKIN dan PTKIS. Nah, di dalam PTKIN hierarkinya itu dari ketua atau rektor, kemudian sampingnya SEMA dan DEMA, kemudian ke bawahnya lagi ada DEMA fakultas, kemudian ke bawahnya lagi ada himpunan, dan di sampingnya ada UKM. Nah, kalau dari PTKIS, perguruan tinggi Islam swasta, itu dari ketua atau rektor, kemudian turun ke bawah kepada waket dulu terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Nah, mungkin tadi ketua atau rektornya, yang ketiga itu waket 3 diwakilinya. Kemudian turun lagi, itu kita memahami hierarki dulu ya, dari internal. Nah, turun lagi kepada yang namanya itu sama, ada SEMA dan DEMA. Nah, SEMA dan DEMA ini sejajar. Kemudian turun lagi ke bawahnya ada himpunan. Nah, himpunan dan juga UKM di samping. Nah, kalau himpunan koordinasi dengan Kaprodi konsultasinya. Kalau langsung SEMA sama DEMA langsung kepada waket atau ketua. Seperti itu. Terus itu kalau dalam ruang lingkup internal itu, kalau dari Kemenag sendiri, di bawah Kemenag itu ada DEMA, ada SEMA, ada himpunan, kemudian ada UKM, ada 4. Namun kalau dari STI Sabili sendiri gitu kan, pada saat hari ini baru ada DEMA, kemudian
himpunan dan UKM. Hmm. Untuk SEMA sendiri belum terbentuk karena mungkin ada beberapa hal atau faktor yang memang belum terpenuhi seperti sumber daya mahasiswanya atau faktor lainnya. Itu untuk internal. Untuk eksternal juga banyak, seperti apa ya, cakupannya lebih luas karena kalau eksternal itu dari berbagai kampus bisa dihimpun. Oh. Kita ambil contoh PMII, terus Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Adapun yang ininya generalnya GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMKI, banyak lagi. Itu kalau untuk organisasi yang ada di ranah kampus. Jadi teman-teman juga disabili ini bisa masuk kedua organisasi hal tersebut, baik itu internalnya maupun eksternalnya. Jadi tidak ada apa ya, pandang bulu terhadap kampus itu sendiri kalau dari eksternal yang saya rasakan. Ini kampus kecil tidak seperti itu. Ini kampus besar. Tidak ada yang namanya seperti itu. Yang namanya mahasiswa privilege-nya sama. Kesetaraan kesempatannya juga haruslah sama seperti itu. Oh iya. Jadi semua organisasi baik itu internal ataupun eksternalnya itu punya acuan ya Pres ya. Di internalnya mungkin ada yang dari Kemendikbud ataupun dari Kemenagnya. Oke. Mungkin gini Pres, ada pertanyaan ya. Mungkin ini sudah familiar di kalangan kita ya tentang eh, kenapa begitu penting sih untuk masuk kepada organisasi di kampus ini gitu, bagi mahasiswa itu sendiri. Bagi mahasiswa ya. Mungkin yang saya tangkap tuh seberapa urgent sih ya kita aktif di organisasi, kita berkontribusi di organisasi. Nah, untuk urgensi daripada organisasi itu kira sangat penting. Kenapa? Karena mungkin teman-teman di sini juga berkuliah, kuliah itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari daerahnya, antropologi daerahnya, paradigma, ataupun dari motif lingkungan sekitar yang dibentuk. Nah, dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, ada yang memang syarat formalitas saja untuk mendapatkan gelar, ada yang memang untuk jenjang karir biar bisa naik pangkat, ada yang memang benar-benar perlu mencari ilmu, ada yang memang mengejar beasiswa dan sebagainya. Nah, urgensi atau kepentingan daripada aktif organisasi ini sendiri itu relevan dengan latar belakang keinginan teman-teman sekalian. Kenapa? Semisal dengan jenjang karir, ketika latar belakangnya ingin berjenjang karir, ketika menjadi mahasiswa itu memiliki nilai plus nilai tambah untuk sebuah instansi ataupun perusahaan ketika aktif di organisasi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dari organisasi itu sendiri itu ada hal yang memang beberapa hal yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak berorganisasi. Ya, apa saja sih? Kita ambil contoh sikap leadership. Di organisasi diajarkan tentang memimpin, ilmu kepemimpinan, yang mana di luar organisasi itu mungkin teman-teman boleh dapatkan, cuman dinamika harmonisasinya jauh berbeda dengan organisasi di mahasiswa itu. Kemudian yang kedua juga apa, kalau semisalkan latar belakangnya untuk formalitas belaka misalkan, untuk berjenjang hanya untuk mendapatkan gelar. Nah, ini juga teman-teman dapat apa ya, di dalam ketika masuk ke organisasi internal maupun eksternal dapat merubah atau membentuk paradigma baru bahwasanya kita berkuliah ini bukan hanya mendapatkan gelar saja, namun mengemban amanah. Karena tadi mahasiswa ini kan
siswa yang diberi gelar mahal oleh masyarakat, yang mana mengacu lagi kepada tridharma pendidikan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Seperti itu urgensinya. Dan apa sih keuntungan aktif di organisasi gitu? Banyak kan yang ditanyakan seperti itu. Ya, nah, mungkin saya juga izin jawab. Nah, mungkin kalau teman-teman, khususnya teman-teman kelas saya atau teman-teman yang memang mengetahui latar belakang saya, sangat-sangat jauh perbedaan saya sebelum masuk organisasi dan setelah masuk. Seperti itu. Jelas. Mungkin Kang Krisna juga dapat memahami tersebut. Jelas. Nah, yang asalnya misalkan pribadi saya introvert, menutup diri, susah berkomunikasi, ketika masuk organisasi dituntut bahwa memiliki jiwa leadership, untuk memiliki manajemen waktu yang baik dalam organisasi seperti itu. Hingga pada akhirnya tuntutan itu seiring berjalan waktu, sering berdegesikan, sering memanas, dan pada akhirnya api daripada kepemimpinan dan manajemen organisasi itu tumbuh muncul. Maka dari itu referensi yang lain juga dicari setelah masuk organisasi. Begitu referensi mungkin dari literasi bukunya semakin diperbanyak, ataupun pengalaman dari program-program yang lainnya seperti itu. Nah, itu perubahan yang saya rasakan, mungkin testimoni. Itu ada perubahan leadership. Kemudian privilege-nya itu kedekatan dengan instansi kampus. Mahasiswa yang biasa beda antara kedekatan mahasiswa dengan mahasiswa yang organisasi. Kedekatan dengan antara dosen, antara kaprodi, ataupun antara wakil ketua itu memiliki chemistry yang mana tidak dimiliki oleh orang lain, misalkan, atau bahkan sampai ketua rektor. Itu kedekatan dosen misalkan. Kemudian yang ketiga terkait ini relasi, yaitu hubungan ataupun koneksi yang baru yang sebelumnya mungkin tidak kenal kelasnya, ataupun di DEMA kan. Di DEMA ini general dari masing-masing jurusan. Sebelumnya mungkin tidak kenal dengan orang-orang jurusan. Antara PAI dengan HES, antara PAI dengan PGMI, antara PAI dengan seperti itu. Sehingga pada akhirnya digabungkan dengan berbagai jurusan ini saling mengenal relasi baru. Kemudian eksternal pun lebih luas lagi cakupannya relasi. Kemudian yang ketiga pengalaman. Yang mana kalau pepatah mengatakan kan guru terbaik itu adalah pengalaman. Jadi di organisasi ini tentu pastinya akan mengalami kesalahan, kemudian patah hati ataupun kegagalan. Itu suatu hal yang wajar. Karena kenapa? Dalam ranah belajar itu kegagalan dan juga kesalahan itu menjadi bumerang yang timbal baliknya menjadi kebaikan nantinya. Mungkin ada pepatah lain mengatakan jangan sampai jatuh pada lubang yang sama seperti itu. Nah, itu pengalaman ya di organisasi, misalkan mendapatkan kesalahan ataupun kegagalan, hingga ke depan harinya memperbaiki diri lebih baik. Evaluasi. Seperti itu sih. Oke. Itu ya tadi kawan-kawan, sebegitu pentingnya kita sebagai mahasiswa ya, bukan hanya untuk belajar saja, bukan hanya untuk belajar di dalam kelas saja, tapi pentingnya lagi kita untuk bergabung kepada organisasi-organisasi baik itu di internal ataupun di eksternalnya, seperti itu. Oke, Pres, berlanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pres sendiri gitu, bisa nggak memberikan kita atau kepada sahabat mahasiswa itu contoh-contoh program yang sudah terrealisasi dari organisasi mahasiswa itu sendiri kepada masyarakat, seperti itu. Dampak positifnya kah atau apa ya, seperti itu. Ya mungkin tadi kalau menjawab daripada kepentingan organisasi itu sendiri,
harus mengacu kepada Dharma perguruan tinggi kan. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan di dalam organisasi pun sama. Pendidikan kita dapatkan di ranah kelas-kelas mata kuliah. Kemudian penelitian ketika kita mendapatkan jurnal atau membuat makalah juga. Kalau di organisasi membuat proposal atau lain sebagainya. Kemudian pengabdian. Nah, dalam program kerjanya pun di organisasi harusnya berdampak kepada masyarakat. Karena tadi kita mengacu kepada dalam perguruan tinggi. Nah, kalau dari Dewan Eksekutif Mahasiswa sendiri, ataupun Ormawa STI Sabili, umumnya itu program-program mungkin yang sudah terrealisasi dampak positif, baik itu baik untuk kampus ataupun untuk masyarakat, itu ada beberapa yang terrealisasi. Mungkin dari Dewan Eksekutif Mahasiswa misalkan, kemarin ketika acara ada musibah terkait gempa tektonik yang terjadi di daerah Ciwidey Kertasari. Nah gitu kan, ketika hal tersebut terjadi di tahun 2024 yang awal-awal ganti, mahasiswa atau khususnya di Dema inisiatif untuk terjun ke lapangan untuk saling membantu masyarakat yang terdampak. Jadi relawan. Jadi relawan volunteer. Itu salah satu pengabdian kepada masyarakat. Yang mana dampak baiknya dari segi agama kita mendapatkan kewajiban fardu kifayah membantu sesama lain. Dan yang kedua, dari segi kampusnya cita positifnya baik, itu nama intansi. Dan yang ketiga, masyarakat pun ikut terbantu terhadap apa yang kita akselerasi. Kemudian ada lagi mungkin di ranah periode sebelumnya, biasanya ada kurban bersama ormawa. Nah, misalnya juga di ke-8 hari akan diadain lagi seperti itu, yang mana itu mengkolektifkan dana, kemudian dana tersebut membeli hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu kalau dari Dema. Mungkin dari himpunan pun ada, kayak seperti dari HMJP Aud yang sebelumnya sudah melaksanakan layaknya pengabdiannya kepada sekolah-sekolah ataupun teman kanak-kanak gitu, RA atau Rodotul Atfal, untuk menjadi volunteer pengajar di sekolah yang membutuhkan. Mungkin periode sebelumnya juga terlaksana. Jadi tridharma perguruan tinggi ini harus dijunjung tinggi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti itu. Luar biasa. Oke, Pres. Terakhir nih, Pres, mungkin ya. Ini juga banyak sekali yang menjadi keresahan untuk sahabat mahasiswa dimanapun sahabat berada ya. Ini permasalahan yang sebenarnya terlihat simpel, cuman kadang kita juga masih susah dalam menghadapi itu. Salah satunya yaitu gimana sih untuk Pres AB sendiri nih untuk mengatur waktu, bagaimana kuliah, bagaimana untuk berorganisasi. Seperti itu, Pres, mungkin. Oke. Mungkin ini menjadi PR tersendiri sih untuk orang-orang organisatoris khususnya mahasiswa, karena tadi mungkin dalam organisasi ini harus memahami KMO dulu. Kan, sebelumnya juga mendapatkan pematerian dari lantikan kemarin. KMO itu Kepemimpinan Manajemen dan Organisasi. Dan di sana kita diajarkan ataupun kita mendapat materi terkait bagaimana itu jiwa kepemimpinan. Kemudian nilai ataupun manajerial waktu yang baik dalam ruang lingkup organisasi. Gitu. Nah, dari organisasi ini sebelum masuk kepada ranah organisasi, kita harus memahami kepemimpinan dan manajemen. Itu unsur yang tidak bisa dilepaskan di organisasi.
Nah, jadi mungkin kalau untuk kepentingan ataupun mengatur waktu, teman-teman harus memisahkan dulu nih antara kepentingan yang apa ya, umum, spesial dan spesial seperti itu. Nah, kita misalkan sebagai mahasiswa, masuk sebagai mahasiswa statusnya, kemudian masuk organisasi sebagai mahasiswa. Nah, di sini organisasi kemahasiswaan tentunya memiliki kesibukan gitu kan, yang padat, baik itu program kerja, rapat-rapat dan sebagainya. Di samping itu kita juga harus stabilisasi terkait mata kuliah ataupun kelas dari sebagai mahasiswa tadi. Nah, teman-teman juga harus menilik jauh kembali bahwa kita menjadi masuk kepada organisasi itu sebagai mahasiswa. Jadi ketika akademik ditinggalkan, itu sebuah ketidakrelevanan antara masuk organisasi dan sebagai mahasiswa sendiri. Mungkin kita masuk kepada organisasi itu gara-gara menjadi mahasiswa. Sedangkan kepentingan mahasiswa itu sendiri, misalkan di akademik kuliah kampusnya, itu mungkin disisihkan atau terbengkalai seperti itu. Itu juga menjadi PR karena prioritas utama mahasiswa yaitu yang pertama mungkin untuk akademik tersendiri. Nah, di samping akademik barulah organisasi di sampingnya. Nah, mungkin di konsepan tersebut pada paham, cuman ya ada beberapa mahasiswa yang memang memprioritaskan organisasinya hingga menghidupkan organisasi terhingga terbengkalai. Itu mungkin pilihan pribadi ataupun privilege seperti itu. Cuman kalau idealnya akademik terlebih dahulu yang menjadi prioritas karena kita menjadi orang mahasiswa, dan yang kedua organisasi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ketika organisasinya baik, melencut, ketika akademiknya buruk, ini juga menjadi sesuatu nilai citra sebelah mata. Ngapain masuk organisasi, orang akademiknya ditinggalin, nilainya C semua, itu menjadi bumerang juga. Nah, mungkin seperti itu untuk manajerialnya, prioritas dan spesialnya dipisahkan terlebih dahulu. Baik, oke. Sangat luar biasa sekali ya pembahasannya, berdaging, berbobot ya teman-teman. Oke, Pres. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas keluangan waktunya di sela-sela kesibukannya. Ya, dengan adanya pertanyaan tadi berakhirlah sudah kita di dalam podcast ini. Saya sebagai host Krisna Fikri Ramdhani pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur atau tindak tanduk saya yang salah. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Beriman, berilmu, beramal, yakin usaha sampai hidup mahasiswa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.